Yaitu ayat Musa beragam kesusahan yang dialami oleh manusia. Ya, kenyataannya ya tidak dimaklumin. Tunggal-tunggal 2 tahun kemana susah, karena ya memang tidak diuji dengan kesusahan itu. Hadirin dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu." Nah, di sini ada kalimat illa. Dalam kaidah bahasa Arab itu huruf istisna, ada pengecualian. Berarti angka dari naruhi menurut iwe ayat ini. Makanya saya harapkan ketika memahami Al-Quran itu kita harus pahami secara keseluruhan. Jangan hanya memahami Al-Quran hanya sebagian, sehingga mereka memahami hanya sebagian daripada ayat itu terkadang menimbulkan banyak perdebatan di antara kita. Padahal kita pasti salah. Padahal tujuannya sama, kan tetapi prosesnya kita saling berhujjah. Hadirin dan jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ya, kita kembali kepada illal ladzina amanu. Angkat nasab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita gini itu illal ladzina amanu atau angkai aman matappo makadan Allah Subhanahu wa taala. Matappo makadan keseluruhan Allah taala yang atu alimul ladzina namita. Matappo makadan kembalikan Allah Subhanahu wa taala tegainan kecapai jangan lupa dengan kanya. Mata pemakanan kayu berkiam, angka serimuni, angka yang berhisab. Ya, angka yang berhisab inatu dihitung nanti. Jika mata mayar gambaran berjaya di gambaran balik yang hadir dan jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yuk biasanya aman mata kok. Nafoto isinina perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sinina perintah bagi bahwa itu. Dan yang diri sini apa kesangkaan dalam kitab Tanbir Al-Qur'an yang dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qur'an dikatakan yasmi amanu laisa fi al-sinatin faqatani la ibadah maka syahadu la ilaha illallah sudah menjadi Islam dunia akan tetapi atas niku bil qalbi ibatame di dalamnya ya kita nyampai jamin sebalan doa hadirin dan jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini orang yang beriman. Kemudian yang kedua, yaitu amal sholihat atau tangkai berbau amal soleh. Beda itu amal kebaikan dan dia amal soleh. Apa perbedaan? Perbedaannya yaitu semua amal kebaikan manusia bisa melaksanakan. Akan tetapi segi amal soleh tidak semuanya manusia bisa melaksanakan. Apa yang membedakan? Ialah terletak pada amal. Mereka amal soleh harus berlandaskan amal. Makanya bertempetan ayat amal ninapa wa amil soleh. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melaksanakan yang namanya amal wa amil soleh. Pokok amal soleh. Lantas bagaimana gambaran ketika kita tahu dia nama terpuluh di Allah Subhanahu wa taala dia malaku masuk malaku mau masih malaku banting untuk melemai. Bagaimana gambaran orang yang seperti ini dikatakan dalam Al-Quran wa qadimna ila ma'amalu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ada betulan wa qadimna mengihidani matu asrimun fi amalan maka dan amalan pada ini angkanya amalan itu masuk mabantu ke melemari mapandre bila min amal fajalna wa amandura maka dijadikan dia sehingga dia dari apalana apa amandura kepada angin yang debu yang menghembuskan angin maka tidak akan dihitung sebab angin capek itu sehingga dia tidak bisa dihitung hadirin
yaitu orang hamba yang senantiasa membangun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Terangkai sifat sepasa tidak lena tenangin yang lena sabar kami. Mengapa kita ya dianjurkan untuk saling menasihati? Nasabah perlu kiri dia boleh nyewe ya dengan itu di bawah itu. Ya, ini masih bisa berulang atau permaluan kita harus saling menasihati. Ketika ada yang lupa, makanya kita harus menasihati. Makanya dalam konteks kalimat ini mengatakan tawasau. Seandainya ayat ini mengatakan wawasau, maka itu hanya memberikan wasiat, bukan menasihati. Tetapi dalam konteks kalimat ini mengatakan tawasau yang setimpal dengan tafa'ala dalam kaidah ilmu sarf mengatakan kapan setimpal dengan tafa'ala maka itu diartikan saling menasihati. Itu makanya hadis dalam kita la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Dia asal itu mengatakan jangka yuhibba li akhihi nabuni iyo sila sebenarnya kepada nabudina saudara kandung hadir jika jamaah yang dirahmati. Makanya ada hubungan ayat ketiga dengan ayat kedua mengatakan innal insana itu mendefinisi innal fatawi. Sebab kata al insan di sini asalnya adalah nasya yang sanisyanan inatu orang yang lupa. Itu hakikatnya lupa tahu. Kalau kemudian diminta dikata ini lupa tahu, nanti kalau kita lupa maka itulah jadi diri kita sebenarnya. Maka dari kalau kita jaga ingat itu satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita saling menasihati. Saling menasihati dari kalau kita tak lupa mungkin memperingatkan diri sudah jemaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya ini yang kedua sifat yang dibawah yang pertama ini sifat yang namanya kesabaran. Sabar dari lagi kondisi musibah. Ikhwan yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga sewa-sewa berlaku Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala yang dijanjikan dari kaum kesabaran inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan orang-orang yang bersabar nasab Allah Subhanahu wa taala ajrahum yuwarini apalan bighairi hisab tanpa hisab. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua yaitu sifat yang namanya kesyukuran. Dipakai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini dipakai sujud oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan satu kenikmatan, yang kedua itu kejadian, maka kita mata maka kita teribadi dalil. Yang dia membela Allah Subhanahu wa taala. Angkat teribadi dalil akan tetapi senantiasa lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini termasuk yang kedua. Diberi dalil untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan maka kalau orang yang tidak termasuk orang dunia yang pertama yang ada tempat kemudian yang kedua ialah amal sholihat wa amal sholih. Kemudian yang terakhir ialah tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kemudian sifat-sifat di dalamnya dengan di dalamnya asal para kami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات انك على كل شيء قدير. اللهم اغفر الخير اللهم اغفر التوبه اللهم اغفر المغفره اللهم اغفر العفو اللهم اغفر الرزق اللهم اغفر الصحه اللهم اغفر الجنه اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والداء والفحشاء والمنكر من بلدان المسلمين عامه. اللهم اجعل بلدة
نقلة الإنسية وخصوصا إلى كربة سدرة آمنة مطمئنة إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي